Setelah 3 bulan misteri hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun saat mengejar KKB Papua belum ada kejelasan. Istri Tommy Marbun yakni Riah Ukur Tarigan meminta Presiden Prabowo dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi perhatian khusus atas hilangnya sang suami saat operasi sergap KKB pada tanggal 18 Desember 2024 lalu. Ironisnya kasus yang belum tuntas itu malah mengantarkan sang Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Khoirudin Wahid, mendapat promosi dan kenaikan pangkat menjadi Kabid Propam Polda Papua Barat Daya berdasarkan surat telegram Kapolri ST-489-3 Romawi-Kep-2025. Nathaniel Hutagaol, kuasa hukum keluarga Ibtu Tommy Marbun, mengecam keras keputusan ini. Sebab promosi jabatan itu dilakukan di saat kasus hilangnya anak buah yang belum tuntas. Ini pelecehan terhadap hak asasi manusia dan penghancuran nilai-nilai keadilan. Secara khusus ini merupakan pukulan berat bagi keluarga Ibtu Tommy Marbun serta rakyat Indonesia, tegas Pak Nathaniel dalam keterangannya kepada media Sabtu 15 Maret 2025. Ia juga menyoroti sikap kepolisian yang dinilai kurang transparan dalam menangani kasus ini. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Mangihut Sinaga meluapkan kemarahannya setelah mengetahui bahwa Kapolres Teluk Bintuni AKBP Khoirudin Wahid mendapat promosi jabatan, sementara anak buahnya Ibtu Tommy Samuel Marbun telah hilang selama 3 bulan. Kemarahan itu disampaikan Pak Mangihut saat rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPR RI dengan keluarga Ibtu Tommy Marbun di gedung DPR RI. Pak Kapolda, kami sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Kapolda juga Kapolres. Kami sudah simak dengan sungguh-sungguh. Tapi di dalam penjelasan Pak Kapolda dan Pak Kapolres ini belum tergambar sejelas-jelasnya penyebab peristiwa tersebut. Tolong Pak dijelaskan dulu siapa satu perahu temannya almarhum. Apa yang bisa dilakukan teman-temannya ketika kalau memang almarhum ini jatuh tergelincir? Apakah dibiarkan? Apakah tidak ada pertolongan? Tak ada gambaran ini Pak, siapa orang-orangnya, yang 10 orang atau 5 orang atau berapa orang, tolong jelaskan supaya kita semua tahu terang benderang. Terus barang-barang juga tadi kok dititipkan, ada sama si Brando, ada apa kok udah dititipkan, apa memang dia sudah tahu dia mau mati atau mau hanyut? Ini impossible, tidak masuk akal. Bahkan rompi seharusnya ini melekat bagi tubuhnya, apalagi rompi. Ini kok bisa? Ini ada apa? Jangan ada rekayasa Pak. Saya minta pimpinan ini harus kita dengar pendapat dengan Kapolri sebenarnya, dengan dari Kapolri. Jangan hanya dari daerah, supaya bisa kita berikan kesimpulan ini. Bahkan Kapolres juga naik jabatan, anak buahnya meninggal, hilang tanpa jejak, tapi seorang Kapolres dipromosikan. Di mana itu terjadi? Harus ada dong iba, tanggung jawabnya beliau sebagai pimpinan. Kau usah naik pangkat, ada hilang anak buah, di mana ini keadilan? Tolong ini menjadi pertanyaan kita. Saya minta ini tidak hanya melalui video call kita bicara dengan Polres Papua Barat. Kita harus panggil Irwasum dari Polri untuk menjelaskan ini supaya jelas puas. Jangan ada yang ditutup-tutupi di sini, yang disembunyikan. Kalau memang betul mati hanyut atau karena apa, sudah jelas. Keluarga juga saya kira puas. Ini yang menjadi pertanyaan dan yang saya minta. Saya minta ini kita harus panggil lagi kembali ya pimpinan dari Mabes Polri terkait penjelasan ini. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Anggota DPR RI Yan Mandenas turut mendesak dilakukan pemeriksaan dan interogasi kepada seluruh anggota Polres Teluk Bintuni yang terlibat operasi KKB di Moskona hingga hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy S. Marbun.
Menurutnya, ada kejanggalan berdasarkan informasi yang disampaikan baik oleh Kapolda Papua Barat maupun oleh para saksi dan keluarga korban. Pak Yan Mandenas mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan masyarakat di Muskona Barat, bahkan melakukan cek dan recheck kepada jejaring di Teluk Bintuni terkait hilangnya Kasat Reskrim Ibtu Tommy Marbun. Dalam kasus ini, saran masyarakat dan para aktivis di Teluk Bintuni untuk periksa semua anggota yang terlibat pada saat operasi itu dilakukan hingga hilangnya Kasat Reskrim Teluk Bintuni. Pertama, saya ini diundang khusus ke sini oleh pimpinan Komisi 3 karena kebetulan saya sekolah SD di Bintuni, ya, SD Impres. Kemudian saya SMP 3 tahun di Bintuni. Itu dari Bintuni masih jalan setapak saya di situ. Itu. Jadi yang pertama, ya, saya sudah bertanya kepada masyarakat di Kampung Muskona Barat, bahkan sampai kepada simpul-simpul jaringan yang ada juga, saya cek semua langsung, ya. Jadi memang kasus ini, ya, saran dari masyarakat setempat, bahkan para aktivis di Bintuni, periksa semua anggota yang terlibat, itu, pada saat proses operasi itu dilakukan. Satu. Yang kedua, dulu saya tinggal di Bintuni juga, saya sering berenang di sungai yang seperti itu, ya. Tapi kalau posisi terik matahari, sungai dalam posisi lagi tidak banjir, arusnya tidak seberapa deras, orang bisa berenang, gitu. Ya, pengalaman saya selama 3 tahun, orang tua saya kerja di perusahaan PT Henderson Riana dan PT Yotefa Sarana Timber, kayu lapis Indonesia yang dulu buka ruas jalan sampai ke SPSP yang sekarang ada, termasuk BP. Jadi saya tahu persis tuh bagaimana arus sungai di Bintuni. Itu jadi kalau yang bersangkutan mungkin tidak tahu berenang, ya, polisi kan semua masuk dengan syarat standar yang ada, pasti bisa berenang, nggak mungkin tidak. Itu. Jadi kalau arus yang standarnya seperti itu, ya, saya pikir masih sah-sah saja dan wajar. Itu. Dan dari informasi yang saya terima dari masyarakat bahwa kejadian ini sangat ganjal, itu, sangat janggal, ya. Jadi saya pikir pimpinan, ya, saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh anggota Komisi 3 lainnya, termasuk senior-senior kita. Kasus ini memang harus dibuka seterang benerang, itu, sehingga jangan sampai, ya, ada indikasi-indikasi penyimpangan dari semua fakta-fakta yang sudah terungkap. Apalagi misalkan, ya, seorang anggota polisi maupun anggota TNI di Papua melakukan operasi, itu mereka dilengkapi dengan semua rompi anti peluru, helm dan lain-lain. Bahkan saya saja melakukan kunjungan ke Papua di daerah-daerah rawan konflik, pasti memakai rompi dan helm anti peluru yang sama. Itu. Jadi kalau sampai rompinya dan lain sebagainya itu bisa dilepas, itu aneh, karena sedang melakukan operasi di daerah konflik. Itu tidak boleh, itu SOP-nya. SOP di TNI dan Polri dalam melakukan tugas-tugas Satgas yang ada di Papua. Itu. Jadi saya pikir ini harus dibuka seterang benerang. Kemudian yang ketiga, lokasi tersebut dengan derasan arus sungai pada saat posisi yang lagi terik matahari, sebenarnya bisa dilakukan pencarian dan pertolongan pertama, itu melalui personel yang ada di situ. Itu logikanya saja. Seorang pimpinan, ya, seorang pimpinan operasi dalam satu tim, ketika dia mengalami situasi yang tidak diinginkan oleh kelompoknya pada saat operasi itu, seharusnya, ya, melakukan pertolongan itu wajib oleh anggotanya, karena ini bicara loyalitas terhadap pimpinan dalam operasi-operasi tersebut. Itu dalam operasi-operasi tertentu sebagai satu kesatuan, ya, dalam tim itu. Jadi saya pikir ini, itu, saya pikir ini yang mungkin harus perlu dibuka. Itu. Jadi kalau sampai dengan rompinya, handphonenya dikembalikan semuanya, kemudian jasadnya tidak kembali, ini jadi pertanyaan serius kita. Gitu. Jadi saya pikir, ya, saran saya yang pertama itu pimpinan, ya, untuk kelompok KKB di Bintuni, karena pas itu daerah perbatasan antara Meibrat dan Muskona Barat itu yang sangat berdekatan, ya. Memang daerah situ memang tidak seberapa, ya, seberapa besar ancamannya terhadap gangguan keamanan. Tapi semestinya operasi-operasi seperti itu, ya, sudah dipersiapkan. Kalau menyeberang sungai, apa yang harus dipersiapkan, ya?
kemudian situasi cuaca pun juga diperhitungkan. Itu. Jadi saya pikir ini menurut saya agak sedikit aneh kasus ini. Itu. Jadi saran saya kita kembali lagi ya bahwa persoalan berdasarkan kronologis yang dipaparkan oleh Pak Kapolda, dipaparkan oleh saksi korban. Ya. Saya melihat satu, ada ketidakseriusan untuk membuka bagaimana proses pencarian, ya kalau itu dari hulu sungai ke hilir sungainya seperti apa. Itu kita harus tahu. Itu. Video dalam proses pencarian itu seperti apa. Tidak bisa dalam bentuk foto-foto. Itu harus dibuka videonya supaya kita tahu jelas itu prosesnya, operasi itu. Itu kemudian titik lokasi di mana berangkatnya mereka menyeberang, mereka melakukan konsolidasi sebelum penyeberangan sungai itu juga harus diperlihatkan. Pak, itu saya pikir itu mungkin. Pak Yan, saya pikir teman-teman saya mengikuti tadi